Audio Jungle. Masih semangat? Semangat ya? Alhamdulillah. Iya. Karena ini waktunya agak rawan gitu ya. Ya kita jam-jam rawan. Jam 2 habis makan siang di ruangan ber-AC. Hari Minggu lagi. Tapi alhamdulillah saya lihat sekalian semuanya semangat ya. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Cilacap Pak Andi, yang kami hormati Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Notaris Pak Cahyo beserta jajaran pengurus, Pak Wito, kemudian Pak Suwito yang kami hormati, serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang pertama dan utama tentunya adalah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama, kita dapat bersilaturahmi bersama dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan politik bagi kader Partai Nasdem. Saya tahu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah dari pagi gitu ya Pak ya? Sudah dari pagi dan sampai dengan saat ini kita mengikuti kegiatan dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat ya? Sehat betul ini? Enggak ada yang gerges? Aman. Batuk pilek? Enggak ada. Saya harapkan tidak ada. Saya harapkan semuanya sehat. Karena jangan sampai saya ingatkan setelah selesai pertemuan ini ada klaster. Makanya saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, terus terang, terbuka. Karena yang namanya COVID itu bukan aib. Dan ini untuk kita semua, untuk diri sendiri dan untuk kita semua. Ini di awal saya sampaikan benar sekalian. Tidak apa-apa, saya terus batuk pilek, atau mungkin hilang apa? Penciuman, indera rasa, mungkin. Kenapa? Karena saya sampaikan yang namanya COVID itu ada, sekalian. Bagi yang belum percaya, COVID itu ada. Dan saya adalah alumninya, ya. Karena makanya saya bisa bicara. Saya alumninya. Saya satu keluarga waktu itu bulan Juli 2021 isolasi mandiri selama 21 hari saja. Karena merasakan itu. Jadi batuk pilek, gerges-gerges, hilang indera penciuman, susah tidur, itu adalah ciri-cirinya itu. Makanya saya ingatkan, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun saya sampaikan, walaupun saat ini tren COVID di Kabupaten Cilacap udah cenderung melandai, tapi saya sampaikan saat ini juga udah mulai agak naik lagi. Kemarin tanggal 2 Januari, 2 Januari sampaikan tanggal berapa itu Cilacap sempat kosong, sempat zero, tidak ada saudara kita yang terkonfirmasi positif. Tapi per kemarin data yang kami terima ini sudah ada 8 saudara kita yang terkonfirmasi positif. Yaitu yang pertama di Sidarja ada 2 orang. Yang Sidarja mana ini, ada nggak? Kemudian Patimuan 1.
Kaunganten 1. Arif yang bakaran Pak. Jeruk Lepis 1, Pesugihan 1, Cilacap Utara 1, Cilacap Tengah 1. Nah ini perhatian kita semua. Jadi prokes ya, prokes jangan abai. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, itu harus kita lakukan. Makanya saya berharap mudah-mudahan di perkumpulan kita pada siang hari ini semuanya sehat. Kemudian saya tanya, ini sudah divaksin semua belum? Ada yang belum? Sudah semua Pak. Sudah semua ya. Sudah semua. Alhamdulillah, karena memang salah satunya dalam rangka menjaga imunitas kita adalah divaksin. Dan saya berharap kader sekalian sebagai kader partai dan tentunya juga kader di masyarakat mampu untuk menjadi contoh dan teladan bagi warga masyarakat lainnya. Vaksin itu vaksin. Dan alhamdulillah sebagai gambaran bahwa tingkat vaksin atau capaian vaksin kita di Kabupaten Cilacap sampai dengan hari kemarin itu untuk tahap 1 sudah mencapai 85,74%. Kemudian lansianya sudah mencapai 79,17%. Dan anak-anaknya sudah mencapai 96,70%. Ini tentunya berkat kerja keras kita semua, termasuk juga keluarga besar Partai Nasdem, karena sebuah vaksin ini tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, TNI Polri, kemudian juga dari BIN, kembali termasuk juga dari partai politik dan keluarga besar Partai Nasdem. Oleh itu kami atas nama pemerintah yang berterima kasih pada semuanya yang sudah ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaan vaksin, sehingga harapan kita dan tentunya harapan seluruh warga masyarakat Kabupaten Cilacap agar pandemi COVID ini segera berakhir. Allahumma kita berdoa saja, mudah-mudahan pandemi COVID berakhir, kemudian kegiatan kita normal kembali, ekonomi berputar kembali, kegiatan lancar, sehingga semuanya sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya diberi amanah oleh beliau dan pengurus DPD Partai Nasdem untuk menyampaikan mungkin sharing terkait dengan kegiatan pendidikan politik. Walaupun saya paham betul masalah politik, tentunya lebih paham Bapak Ibu sekalian mungkin daripada saya. Apalagi sekarang kita cari referensi sangat mudah. Kita tinggal searching aja di Google, mungkin mau cari model apa, di situ sudah ada, tinggal maunya aja kita. Jadi sebenarnya materi yang akan saya sampaikan itu saya rasa udah dipegang juga oleh Bapak sekalian. Cuma mungkin kita saling mengingatkan, kita harus berbuat seperti apa, kita harus bertindak seperti apa sebagai warga negara dan sebagai warga masyarakat, termasuk juga sebagai anggota partai politik. Bapak sekalian yang kami hormati, saya mencoba untuk mengambil judul dan kegiatan itu, yaitu pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik dalam mendukung suksesnya pemilu di Indonesia. Materi saya ini mungkin nanti bisa sharing dengan KPU selaku penyelenggara pemilu. Jadi mungkin kalau ada data yang nanti saya sampaikan kurang akurat, bisa dilengkapi gitu ya Pak Adi ya, bisa dilengkapi atau mungkin bisa dikoreksi, karena pada prinsipnya harapan kita kegiatan pemilu nanti di Kabupaten Cilacap, khususnya di Indonesia pada umumnya, pada tahun 2024 nanti berjalan lancar dan sukses dengan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Dan ini tentunya juga berkat dukungan dan kerjasama bersama partai politik termasuk Partai Nasdem. Kenapa pendidikan politik penting? Karena pada dasarnya secara umum, Bapak sekalian bisa mencari referensi juga, pendidikan politik itu pada dasarnya adalah merupakan proses pembelajaran
proses pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sama halnya dengan proses politik atau pendidikan politik bagi partai politik. Itu juga tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota partai atau kader partai terhadap partainya. Kalau partai Nasdem ya saya kira seperti itu juga. Di dalam rangka ikut membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang menjadi koridor kita. Apapun partainya tetap bingkai itu. NKRI, kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira Bapak sudah paham itu tadi. Kemudian tanggung jawab pendidikan politik itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab seluruh komponen masyarakat termasuk partai politik. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah semata. Kenapa? Karena harapannya dengan pendidikan politik yang semakin baik, maka diharapkan tingkat partisipasi masyarakat di dalam berpolitik termasuk juga dalam pelaksanaan pemilu dapat terus meningkat. Sehingga selagi partisipasi politik atau pendidikan politik itu tanggung jawab semua termasuk tanggung jawab partai politik. Apa sih yang dimaksud partai politik? Dan ini bisa dibaca oleh sekalian sesuai dengan amanat pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, di mana undang-undang ini adalah merupakan undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 yang itu disampaikan bahwa partai politik kemudian singkat parpol adalah organisasi yang bersifat nasional. Jadi sifatnya nasional, ada perwakilan di masing-masing provinsi dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti saya sampaikan di awal bahwa print kita atau yang membingkai kita adalah tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Nah, kemudian tujuan khusus dari partai politik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 2011 pasal 10 ayat 2 disampaikan bahwa satu adalah untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Jadi upaya meningkatkan partisipasi politik saya sampaikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi ini juga tanggung jawab partai politik. Karenanya saya berharap melalui kegiatan ini, melalui kegiatan pendidikan politik ini, nantinya diharapkan Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa ikut mensosialisasikan kepada warga masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Jadi setelah dapat ilmu maupun nanti dari KPU, silakan dikomunikasikan, dikoordinasikan, disampaikan kepada warga masyarakat di sekitarnya yang tidak berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentunya setiap partai sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di situ cantumkan apa sih yang jadi cita-cita partai. Tentunya ada di situ. Dan ini adalah salah satu tujuan dari partai politik. Kemudian yang ketiga adalah membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Etika seperti apa?
Apa tentunya etika yang dibangun adalah etika dalam rangka membangun demokrasi Pancasila. Semuanya bersumber ke Pancasila. Di situ ada ketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, musyawarah dan berkeadilan sosial. Itu. Jadi ini sekedar informasi atau sharing dengan kalian, karena sesungguhnya banyak materi yang bisa digali dari hal ini dan bisa diperdalam dengan sekalian dengan membaca literasi yang sudah banyak dan mudah kita dapatkan. Kemudian apa sih yang menjadi fungsi partai politik? Yaitu sebagai sarana pendidikan. Ini nggak bisa jalan. Operator? Oh mungkin. Gimana? Gak ternyata ya. Lanjut. Nah ini fungsi partai politik saya kira wajar sudah paham lah. Orang partai itu sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti awal bahwa partai politik memiliki peran dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut. Nah ini Bapak sekalian sebagai gambaran, ini mungkin nanti bisa dikoreksi Pak Andi kalau salah ya data yang punya kita. Jadi ini adalah salah satu gambaran partisipasi politik masyarakat pada tahun 2019. Di situ dapat dilihat Kecamatan Dapil, nah ini Kecamatan Dapil, contoh Dapil 1 Cilacap Selatan, waktu itu jumlah DPT-nya adalah 61.567. Kemudian pengguna hak pilih 49.949. Tingkat partisipasi 81,12%. Kemudian suara tidak sah adalah 8,23%. Yang lain bisa dilihat dan bisa kalian. Jadi ini adalah sebagai gambaran tingkat partisipasi warga saat pemilu kemarin di 2019. Apa yang ingin saya sampaikan ke sekalian bahwa di situ ternyata di samping tingkat partisipasi belum maksimal, juga masih terdapat suara yang tidak sah yang juga cukup besar. Harapan saya dan tentunya harapan kita semua, saya tetap pesan pada sekalian, ke depan mudah-mudahan di 2024 nanti tingkat partisipasinya meningkat, kemudian surat suara yang sah juga semakin, yang tidak sah maksud saya semakin sedikit berkurang. Kalau itu Cilacap Selatan mencapai 8,23%, harapannya di 2024 mungkin tidak begitu, lebih kecil. Oleh karena itu proses sosialisasi, proses komunikasi terkait dengan pelaksanaan ini harus terus kita lakukan. Dan karena pemilu sudah dekat, maka startnya ya harus dari sekarang gitu ya Pak Kapil ya. Kita harus terus melakukan sosialisasi. Mungkin nanti Pak Kapil akan menjelaskan terkait dengan surat suara, mungkin walaupun saat ini belum ada kepastian, baru model gitu. Tapi harapannya karena mungkin dulu surat suara agak menyulitkan pemilih, tapi ke depan mudah-mudahan ada terobosan atau mungkin ada langkah di mana surat suara itu memudahkan para pemilih untuk menyampaikan pilihannya dan hasilnya juga sah, bukan surat suara yang tidak sah. Namun demikian sekali lagi harapan saya pada sekalian, proses sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemilu ini harus terus kita lakukan. Mungkin Pak Dewan, kita reses ya, Pak Dewan bisa menyampaikan ke konstituen yang terkait dengan pelaksanaan pemilu ini, dan mungkin juga bisa diundang KPU ya, Pak ya. Kita reses Pak Dewan undang KPU untuk menyampaikan materi tentang
sehingga ada kesepahaman, ada kesamaan, ada pengertian yang sama dari warga masyarakat. Ini sebagai gambaran tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2019. Silakan yang lain bisa dilihat. Oh, saya dapil, misalnya dapil berapa, saya dari barat misalnya, dapil 4 Cimanggu, Majenang, Bapaknya dari itu, atau mungkin saya dari timur, itu dapil 8 misalnya. Silakan. Ternyata kecamatan saya sekian dan ini menjadi PR kita semua agar ke depan ini terus meningkat dengan surat suara yang tidak sah semakin kecil. Lanjut. Nah, ini kemudian sebagai gambaran aja tingkat partisipasi politik nasional pada pemilu serentak sejak 1955. Bisa dilihat ya, 55 tingkat partisipasi ini secara nasional 91,4% dengan golputnya 8,sekian%. Lanjut 87 ini sebelah 2 itu, kemudian 2004 itu ada pileg, kemudian pilpres tahap 1, pilpres tahap 2. Lihat tingkat golputnya juga pada 2004 cukup tinggi dari 15,9, kemudian 21,8, 23,4. Nah, ini ke depan harapannya tidak seperti itu. Tapi tingkat golputnya juga semakin kecil gitu, kemudian partisipasi politik semakin meningkat. Lanjut. Nah, ini yang 2019 pileg tingkat partisipasi 81, kemudian 30,05% yang tidak memberikan hak pilih. Kemudian pilpres 81,97, kemudian golputnya 19,24%. Itu nanti bisa dikoreksi oleh dari KPU. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mencoba mencari referensi apa sih kadang-kadang yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Di antaranya mungkin itu, silakan dicermati, dirasakan betul atau tidak. Satu, misalnya figur pemimpin yang diajukan dalam suatu pesta demokrasi kurang berkenan di hati pemilih. Benar nggak kira-kira ini? Benar. Benar ya? Iya. Iya. Mungkin kenal figurnya dikenal, tapi secara subjektif yang bersangkutan kurang cocok dengan figur itu. Bisa saja. Saya kenal kok, popularitasnya bagus mungkin, tapi karena alasan subjektif yang bersangkutan akhirnya tidak. Tapi harapan saya ini tidak terjadi. Jadi figur manapun yang ditampilkan oleh partai misalnya dalam suatu pesta demokrasi, yang masa ada sekian puluh orang tidak ada yang pas gitu. Dan ini perlu komunikasi politik dengan calon pemilu. Kemudian rendahnya kesadaran politik masyarakat, ini juga mungkin diakui atau tidak masih terjadi. Masih ada warga kita yang berpikir mungkin saya tidak gitu ya, saya tidak terpengaruh ketika saya ikut pemilu, sehingga mereka acuh-acuh. Saya lebih baik ke sawah misalnya, atau saya lebih baik cari ini misalnya untuk kehidupan ekonomi. Padahal kalau tidak salah ketika pemilu pemerintah juga libur ya Pak, apa itu ya? Ada hari libur nasional. Oke, masih rendahnya kesadaran politik. Kemudian juga minimnya literasi digital masyarakat. Artinya pengetahuan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilu atau mungkin undang-undang yang ada berkenaan dengan pemilu, mereka tidak paham karena kurang sosialisasi, kurang komunikasi dari pihak-pihak terkait. Kemudian kejenuhan pemilih terhadap situasi politik terkini, bisa juga antara harapan dan kenyataan mungkin tidak sama, sehingga jenuh. Percuma lah misalnya saya menyampaikan aspirasi, tapi ternyata harapan saya masih seperti ini. Misalnya seperti itu. Ini tingkat kemudian memuatnya politik identitas dalam satu dekade terakhir. Ini barangkali salah satu
penyebab, mungkin masih ada penyebab lain, tapi di antaranya adalah ini, rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Dan ini harus kita jawab bersama-sama. Bagaimana agar pimpinan yang diajukan dalam pesta demokrasi jadi berkenan. Kemudian bagaimana meningkatnya kesadaran politik masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu sejak awal, sejak sekarang menurut saya kita harus sudah mulai bergerak dalam rangka mensukseskan pemilu 2024 nanti. Lanjut. Nah, kemudian di mana sih dugaan parpol dalam partisipasi politik? Yang pertama adalah partisipasi dapat dilakukan atau digerakkan dalam suatu lembaga yang menggerakkan, yang salah satunya adalah partai politik. Partai politik itu punya kekuatan dalam rangka itu, mengkoordinasikan, merekrutmen, kemudian menggalang. Di sini peran partai politik. Kemudian juga memiliki kewenangan yang sangat besar untuk, saya sampaikan, mengorganisir warga. Mungkin dengan salah satunya adalah bentuk program. Apa sih yang akan kita tawarkan dan rangka menarik simpati warga yang untuk direalisasikan. Lanjut. Nah, peran parpol dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang pertama adalah secara internal, melaksanakan demokrasi internal partai. Misalnya bagaimana parpol memilih dan menyeleksi kandidat publik. Ini internalnya, bagaimana di tataran pengurusannya, mungkin kemudian bagaimana nanti di tataran public figure yang akan ditampilkan, ini di tataran internal. Kemudian bagaimana parpol melakukan seleksi pada kepemimpinan kekuasaan. Kemudian bagaimana parpol untuk merumuskan suatu kebijakan. Saya sampaikan bagaimana kita menawarkan program kepada masyarakat agar masyarakat simpati terhadap kita. Ini saya kira kalau sekarang tidak paham dengan hal yang perlu dilakukan dalam rangka merekrut atau menarik simpati konstituen. Kemudian tidak fungsi internal, bisa mengorganisir masyarakat, saya sampaikan pengkaderan, kemudian sosialisasi, kemudian kampanye pada saatnya nanti dan lain sebagainya. Kemudian melakukan lobby pada pemerintah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan agar memicu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Bagaimana parpol itu bisa mengkomunikasikan kepada pemerintah dalam rangka mendukung suatu kebijakan. Kemudian juga mengawal pembuatan kebijakan pemerintah dengan agenda politik pemerintah yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Nah, ada pun beberapa peran Pemda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang pertama adalah kita, khususnya di Badan Kesbangpol itu bersama dengan KPU sesuai dengan anggaran yang ada, terus melaksanakan pendidikan bagi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi undang-undang pemilu. Kemudian pendidikan politik. Ini terus kita lakukan, terutama di 2024 nanti berdasarkan data dari KPU yang sudah ada informasi. Jadi pemilih pemula nanti ada sekitar 400.000. Ada sekitar 400.000 pemilih pemula yang perlu mendapat pemahaman, yang perlu mendapat pengertian, sehingga pada saatnya nanti bisa berpartisipasi di dalam pemilu 2024. Kalau di 2019 kemarin itu ada sekitar 1,4 juta yang masuk DPT lebih gitu ya, 1,4 juta lebih DPT. Tapi prediksi di 2024 nanti ada 1,8, artinya ada 400.000-an yang menjadi pemilih pemula, dan ini harus mendapat sosialisasi dari kita dalam rangka pelaksanaan pemilu itu. Kemudian bagaimana kita ada meningkatkan partisipasi? Kami dari OPD juga terus berupaya memberikan pelayanan terbaik tentunya pada masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan. Kemudian transparansi dan maksimalisasi alokasi anggaran. Jadi setiap OPD, SKPD, Bapak Ibu bisa lihat sekarang berapa sih anggaran di Kesbang, berapa sih anggaran di PU, berapa sih anggaran, itu bisa dilihat. Ada yang namanya sistem informasi rencana umum pengadaan, SIRUP namanya.
bisa dilihat untuk kebutuhan apa saja. Ini bagian dari upaya itu transparansi. Kemudian pejabat publik sebagai trendsetter di masyarakat yang terdepan, yang mampu menggerakkan masyarakat. Kita berupaya ke sana juga. Artinya apa? Artinya pemerintah terus berupaya dalam rangka peningkatan partisipasi politik ini, dengan harapan bahwa itu tadi ke depan semakin meningkat. Lanjut. Kemudian laksanakan kegiatan penyuluhan pada masyarakat pemilih pemula. Ini saya sampaikan di awal, kita pada nanti di 2024 itu, sehingga sasaran kami adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi pemilih pemula pada sekolah-sekolah. Mungkin yang saat ini sudah kelas 3 SMP atau kelas 1, 2 SMA, nanti di 2024 itu sudah bisa menggunakan hak pilih. Kemudian melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang pemilu kepada masyarakat. Melaksanakan bintek administrasi keuangan pengurus partai politik. Kita setiap tahun mengundang pengurus partai politik, khususnya yang mengelola keuangan di partai politik, untuk diinginkan bimbingan teknis pengelolaan keuangan. Kenapa? Karena jangan sampai dana yang dikeluarkan dari pemerintah daerah pada partai politik itu tidak ter-SPJ-kan dengan baik. Karena setiap tahun ini kita diaudit oleh BPK, dan bulan ini laporan insya Allah besok-besoknya sudah kita kirim ke BPK di Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan fasilitasi bantuan keuangan bagi partai politik. Jadi pemerintah Kabupaten Cilacap sudah mengalokasikan ke partai politik yang ada wakilnya di DPR di Kabupaten Cilacap, di mana satu suara sesuai dengan Pergub 73 tahun 2020 maksud kami, satu suara itu Rp3.000. Tinggal dikalikan aja, itu kemarin berapa dikalikan 3.000. Tapi ini juga harus di SPJ-kan dengan baik, dan salah satunya adalah uang itu digunakan untuk kegiatan pendidikan politik, seperti halnya mungkin yang disediakan pada hari ini apa saja ya. Ini adalah dari dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Lanjut. Nah, ini yang ditunggu-tunggu mestinya. Terima kasih. Terima kasih gitu ya. Biasanya itu yang ditunggu-tunggu. Pertama assalamualaikum, ujung-ujungnya terima kasih kan gitu ya. Saya kira itu baru sekalian yang perlu kami sampaikan. Yang intinya saya berharap kepada sekalian, kalau besar Partai Nasdem, mari kita tingkatkan partisipasi politik kita dalam rangka mensukseskan pemilu di 2024. Siap enggak ini kira-kira? Siap ya. Karena saya sampaikan di awal, pendidikan politik, partisipasi politik bukan merupakan tanggung jawab pemerintah semata, tapi tanggung jawab semua pihak, termasuk partai politik. Kemudian yang terakhir saya pesan buat sekalian bahwa di segala informasi di bulan Maret nanti, di Kabupaten Cilacap ada penyelenggaraan Pilkades secara serentak. Ada 44 desa yang akan melaksanakan Pilkades. Saya minta kepada semuanya ini untuk bisa mengawal, sehingga pesta demokrasi di tingkat desa ini juga bisa berjalan lancar. Dorong semuanya yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilih. Ini bagian atensi dari kami dari Sebangpol, termasuk juga dari rekan-rekan yang lain, aparat keamanan, aparat penegak hukum, sehingga pesta demokrasi di Kabupaten Cilacap walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 masih bisa berjalan lancar dan berhasil dengan sukses. Mungkin itu Bapak sekalian yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Dan Pak Cahyo, saya mohon maaf mungkin tidak bisa sampai selesai gitu, karena ada hal yang perlu saya lakukan. Jadi kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan aja datang ke Sebang lah, itu ya.
kita buka di Subang, misalkan kalau ada yang berkomunikasi datang ke Subang, kalau ada yang tempat siap menerima, kalau ada yang dan tempat mungkin saya bisa memberikan ke staf saya. Itu saja yang bisa sampaikan, dan apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, selamat sore. Pak saya Pak ya. Mohon dijelaskan agenda hari ini di kegiatan Nasdem ini Pak. Ya, jadi hari ini saya mengikuti kegiatan pendidikan politik di jajaran Partai Nasdem, yang saya harapkan melalui kegiatan pendidikan partai politik ini semua partai Nasdem, kader partai Nasdem itu bisa memahami, bisa mengetahui terkait dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban serta tanggung jawab baik sebagai warga negara maupun sebagai kader partai. Tadi juga nanti juga akan dapat materi juga dengan KPU, sehingga harapan adalah sinergi Subang dengan KPU, termasuk juga dari semua partai itu tingkat partisipasi politik di Kabupaten Cilacap akan semakin meningkat. Tentu tadi di sekarang berapa Pak secara angka kalau kemarin di 2019 ya, tingkat partisipasi politik secara umum itu 71, sekian persen. 71 sekian persen. Jadi harapannya nanti di 2024 nanti ada peningkatan yang signifikan setelah mulai berbagai kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh berbagai partai politik termasuk dengan Partai Nasdem. termasuk penambahan itu Pak ya, yang pemilih baru ya? Ya, jadi saya koordinasi dengan KPU. Kalau di 2019 itu kemarin DPT-nya ada sekitar 1,4 juta, tapi prediksi di 2024 nanti ada sekitar 1,8. Tentunya PR kita semua agar para pemilih pemula ini juga pada saat nanti bisa memberikan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya. Jadi warga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu serentak di 2024. Oke, terima kasih Pak. Pak Cahyo, tadi disampaikan seperti apa yang oleh Pak Taryo Kusbangpol, artinya dari nilai manfaat yang akan dirasakan oleh kader Partai Nasdem dalam pendidikan politik ini ke depan seperti apa nih Pak? Ya, jadi Partai Nasdem ini kan pengurusnya baru dikukuhkan ya, jadi setelah dikukuhkan sudah pasti perlu mendapatkan pendidikan politik. Pendidikan politik sangat penting bagi pengurus partai agar tahu bahwa di dalam pendidikan politik kan ada permasalahan-permasalahan. Kita semua orang bisa mengetahui tentang berpolitik. Tentunya bagian yang paling tepat ya, kita harus mengundang dari kesatuan ya, Badan Kesatuan Kusbangpol ya Pak ya? ya. Oke. Terus kemudian pemilih pemula ini Pak yang sangat signifikan 100.000. Iya. Ini untuk Nasdem ini gimana Pak langkahnya Pak memanfaatkan Iya. ini? Jadi ini kesempatan yang terbaik bahwa kita mungkin bisa memberikan pengertian kepada kaum milenial, pemilih pemula yang sebelumnya tidak mengerti tentang politik. Kita harus bisa menyampaikan kepada pemilih pemula ini tujuan yang baik, kemudian ke depan seperti apa langkah-langkahnya. Kalau ada pemilih
pemilih pemula ini sudah pasti awam dengan politik. Tapi kita mengharapkan bahwa pemilih pemula itu bisa memberikan kontribusi kepada Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kegiatan pendidikan politik untuk kader Partai Nasdem dapat berjalan aman, lancar, dan sukses selalu. Terima kasih. Ya.